Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Amalia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pendidikan anti korupsi. Yang pertama itu, apa tujuan dan sasaran pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi diharapkan mampu mencapai tujuan yang dicita-citakan, yaitu apa adanya. Manusia yang tanggap serta peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan dapat membangkitkan semangat untuk berbuat anti korupsi. Secara umum, pendidikan anti korupsi ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran awareness terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Kedua, jelaskan pendekatan dan implementasi pendidikan anti korupsi. Sikap anti korupsi seharusnya dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin, selalu jujur dalam perkataan ataupun perbuatan, dan bertanggung jawab dalam melakukan segala kegiatan, tidak berbohong sampai kapanpun bagi sekolah, keluarga maupun masyarakat. Ketiga, bagaimana menerapkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi? Penerapan nilai-nilai anti korupsi dapat jadi upaya pencegahan potensi tindak kriminal seperti korupsi. Upaya pemberantasan korupsi perlu dimulai dari akar permasalahannya. Keempat, sebutkan nilai-nilai dalam pendidikan anti korupsi. Yang pertama religius, kedua jujur, ketiga toleransi, keempat disiplin, kelima bekerja keras, keenam mandiri, ketujuh demokratis. Kelima, sebutkan dan jelaskan dimensi, indikator, dan acuan dalam pendidikan anti korupsi. Dimensi dan indikator pendidikan anti korupsi. Pertama itu politik. Politik membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum atau bersama. Melaksanakan kebijakan didasari sikap menjunjung tinggi kebenaran. Yang kedua itu sosiologi, menepati janji dan tidak diskriminatif dalam memberikan layanan. Ketiga, ekonomi, melakukan persaingan secara sehat atau tanggung jawab, jujur, serta kerja keras dan tidak menyuap. Nilai acuan pendidikan anti korupsi. Yang pertama itu kesetaraan. Kesetaraan itu yaitu kesejajaran, sama tingkatan atau kedudukan sebanding, sepadan dan seimbang. Kedua itu kebersamaan. Hal bersama seperti rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan, senasib, sepenanggungan, dan merasa menjadi satu kesatuan. Komitmen, perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati kontrak. Keenam, sebutkan dan jelaskan contoh mengapa pendidikan anti korupsi memiliki keterkaitan dengan kesederhanaan dan kejujuran. Kejujuran adalah fondasi utama untuk membangun bangsa yang berintegritas. Di dalam kejujuran akan melahirkan integritas, keikhlasan, dan kesabaran. Banyaknya kasus korupsi yang muncul tersebut merupakan akibat dari hilangnya kejujuran dan integritas, serta tidak sabar dalam menahan keserakahan nafsu dalam diri. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran tersebut dalam setiap bangsa Indonesia. Ketujuh, jelaskan faktor internal dan eksternal terhadap tindak korupsi. Faktor internal yaitu sifat serakah manusia, kedua gaya hidup konsumtif, tiga dorongan keluarga. Kemudian faktor eksternal itu pertama aspek pemahaman masyarakat terhadap korupsi, kedua aspek ekonomi, ketiga aspek politis, keempat aspek organisasi. 8, jelaskan dan sebutkan tindak korupsi dan anti korupsi dalam dunia pendidikan.
Pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Di sisi lain, perguruan tinggi dapat menanamkan 9 nilai integritas yang dapat menjawatahkan melalui Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.